Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, terima kasih yang sudah mampir ke video aku. Udah 1 minggu lebih aku nggak buat video nih pemirsa, dan malam ini aku bakalan temenin pemirsa semua dengan cerita horor. Tapi pemirsa, di vlog aku itu kan semuanya tentang sejarah Indonesia. Jadi horor kali ini pun masih tentang sejarah. Adapun horornya itu peninggalan-peninggalan sejarah yang masih terlihat penampakan-penampakan dari kejadian pembantaian maupun pembunuhan-pembunuhan di masa lalu nih pemirsa. Tapi sebelum kita lanjut dalam cerita horor malam ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalain lonceng notifikasinya jika pemirsa pengen selalu tahu kalau aku lagi update video terbaru. Dan juga kalau pemirsa pengen request cerita apa aja yang bagus buat dibawain, atau yang penasaran tentang yang belum tahu tentang cerita-cerita sejarah, boleh langsung DM ke Instagram aku yang udah aku tulis di description box nih pemirsa. Oke, penasaran gak sih cerita horor apa sih yang bakalan aku bawain pertama kali di malam ini? Yuk, cus, ini dia kisahnya. Oke pemirsa, cerita horor malam ini sih agak beda ya, karena kan kalau dibilang cerita horor pasti di benak pemirsa itu udah ada kayak, oh pasti ini tempat-tempat mistis atau tempat-tempat yang udah terbengkalai atau hutan-hutan. Tetapi pemirsa, malam ini tuh beda, karena cerita horor malam ini yang bakalan aku bawain adalah tempat-tempat yang masih dirawat hingga sekarang, bahkan yang menjadi tempat wisata hingga sekarang, tetapi aura mistisnya masih kental hingga sekarang nih pemirsa. Dan malam ini aku bakalan bawain cerita horor tentang 4 tempat besar yang masih difungsikan hingga sekarang, bahkan menjadi tempat-tempat bagus untuk dikunjungi hingga sekarang, tetapi aura mistisnya masih ada karena kisah pengalaman masa lalu yang begitu memilukan pemirsa. Dan yang pertama adalah Gedung Lawang Sewu. Oke pemirsa, Gedung Lawang Sewu lagi nih. Episode 2 Gedung Lawang Sewu, episode 6 Gedung Lawang Sewu, dan sekarang episode 8 pun Gedung Lawang Sewu lagi. Kayaknya Gedung Lawang Sewu ini perlu dikunjungi nih pemirsa ya. Doain ya, ada rezeki, sehat-sehat, umur panjang. Kita bakalan jalan-jalan ke kota Semarang, yaitu tepatnya ke Gedung Lawang Sewu nih pemirsa. Saking udah sering banget nih diceritain, aku juga sih penasaran, pengen banget ke sana gitu. Nah, di Gedung Lawang Sewu ini sendiri pemirsa, sampai sekarang masih terlihat penampakan para noni-noni Belanda. Bahkan terkadang penampakan itu terlihat di jendela-jendela Gedung Lawang Sewu tersebut pemirsa. Kenapa? Ini kan di episode 6 kemarin kan aku ceritainnya bahwa Gedung Lawang Sewu ini adalah penjara yang tidak manusiawi yang terletak di bawah tanah gedung ini sendiri. Tetapi kok penampakan yang muncul di jendela-jendela noni Belanda? Nah gini pemirsa, saat Jepang telah menguasai Indonesia dan berhasil mengalahkan Belanda pada saat itu, mereka memasuki Gedung Lawang Sewu, di mana di Gedung Lawang Sewu itu terdapat 20 noni Belanda yang terdiri dari 10 noni yang masih perawan dan juga 10 noni yang telah berkeluarga, dan mereka langsung memperkosa serta membantai para noni tersebut hingga tewas pemirsa. Kejam banget kan? Nah disitulah makanya pengalaman pilu masa lalu yang terlihat sampai sekarang ini pemirsa, sehingga di situ masih ada aura-aura mistis dan aura-aura horornya nih pemirsa. Dan juga nih ya, kan di situ ada penjara bawah tanah, dan di penjara bawah tanah itu juga gak kalah merindingnya jika masuk ke sana pemirsa. Ini menurut sejarahnya ya, menurut kisahnya yang aku dapat nih hingga sekarang. Dan kedua adalah Hotel Yamato atau Hotel Majapahit atau Hotel Merdeka atau Hotel Orange pemirsa. Jadi hotel yang terletak di kota Surabaya ini adalah hotel yang merupakan saksi dari perjuangan arek-arek Surabaya nih pemirsa. Nah, yang malam ini kita belum bahas tentang perjuangan arek-arek Surabaya ya. Kita di sini bahas tentang cerita mistisnya, di mana sedikit aku ulas bahwa Hotel Yamato atau Hotel Merdeka atau Hotel Majapahit atau Hotel Orange ini sendiri, nama hotel tersebut berubah sesuai dengan keadaan zaman, di mana hotel ini pertama merupakan Hotel Orange. Setelah Jepang menduduki Indonesia, hotel ini diubah namanya menjadi Hotel Yamato, dan setelah perjuangan arek-arek Surabaya, dan hotel ini dinamakan sebagai Hotel Merdeka untuk mengenang perjuangan para arek-arek Surabaya di tempat itu pemirsa. Dan hotel itu masih terpakai sampai sekarang, tetapi tidak jarang hotel ini pun masih menampakkan penampakan para noni-noni Belanda dan juga para orang-orang pribumi nih pemirsa. Please pemirsa harus nonton sampai habis ya, biar kita merindingnya bareng-bareng. Sumpah rada merinding sih ya. Nah,
Gitu nih pemirsa. Dan yang ketiga adalah Museum Fathahillah. Nah, Museum Fathahillah itu pemirsa adalah tempat yang menjadi saksi pembantaian ribuan orang Tiongkok dan juga seorang pemberontak yang bernama Peter Evelbert dan kawan-kawannya di tempat itu pemirsa. Pembantaian itu dilakukan dengan cara hukuman gantung dan juga hukuman mati pemirsa. Tapi sama saja hukuman gantung, ujung-ujungnya juga bakalan tewas pemirsa ya. Itu dia makanya kenapa di tempat itu bukan hanya sekedar penampakan, tetapi bau darah yang masih sangat tercium di tempat itu pemirsa. Setiap orang yang memasukinya akan bisa merasakan semua itu di Museum Fathahillah tersebut pemirsa. Museum Fathahillah ini terkenal ada sebuah lonceng yang merupakan lonceng kematian. Jika lonceng itu berbunyi pertama kali, berarti para orang-orang yang akan dieksekusi mulai dibawa ke tempat eksekusi. Dan jika lonceng kedua berbunyi, itu menandakan bahwa para orang-orang yang dieksekusi telah siap di tempat. Dan jika lonceng ketiga berbunyi, berarti mereka telah selesai dieksekusi pemirsa. Dan juga kisah kelam dari Museum Fathahillah ini adalah di situ terdapat rantai yang terbuat dari batu pemirsa, di mana itu digunakan untuk mengikat para tawanan-tawanan agar mereka tidak bisa bergerak. Dan di museum ini sendiri, jika air pasang, maka air laut akan masuk ke ruang bawah tanah tersebut dan menewaskan para orang-orang yang telah dipenjara di situ pemirsa. Bayangkan aja kejamnya. Dan sampai sekarang pun Museum Fathahillah itu kan masih dipergunakan kan ya, sampai sekarang ini. Malah hotel ini tuh bisa dibilang terletak di ibu kota, di tempat yang sangat ramai. Tepatnya Hotel Fathahillah ini berada di Kota Tua, Jakarta Barat nih pemirsa. Nah, sampai sekarang pun orang-orang yang masuk ke dalam museum ini masih merasakan aura mistis yang sangat-sangat kuat. Bahkan mereka kerap sekali melihat penampakan-penampakan para noni Belanda dan juga mencium bau-bau darah di sekitar itu pemirsa. Dan mereka itu mencium seperti benar-benar nyata pemirsa. Merinding banget gitu pemirsa. Bahkan kalau mau dibilang ini Museum Fathahillah sendiri terletak di tempat keramaian, tetapi kisah masa lalu yang begitu kelam dibawa hingga sekarang. Bahkan orang-orang di zaman sekarang pun masih bisa merasakan aura-aura mistis dari tempat itu pemirsa. Oke. Dan yang terakhir adalah Batavia Cafe. Nah, katanya dalam sejarahnya sendiri Batavia Cafe ini mempunyai ruang bawah tanah yang terhubung langsung dengan Museum Fathahillah nih pemirsa. Nah, Batavia Cafe ini sampai sekarang pun itu bangunannya masih sangat kental dengan bangunan ala Belanda. Dan hotel ini pun sangat ramai dikunjungi orang-orang, baik itu orang yang datang nongkrong ataupun orang-orang yang hanya sekedar untuk selfie-selfie doang nih. Tetapi menurut orang-orang yang berkunjung di situ ataupun orang-orang yang lewat di situ pemirsa, sering sekali terjadi penampakan arwah noni Belanda yang berada di dalam kafe tersebut. Dan mereka juga sering melihat penampakan seseorang yang memakai baju tentara yang berlalu lalang di depan kafe Batavia tersebut pemirsa. Sehingga aura horor dan aura mistis di Batavia Cafe itu sendiri pun masih sangat kental pemirsa. Nah, itulah dia tadi cerita horor yang sangat singkat yang aku bawain malam ini. Dan pemirsa, itu adalah cerita horor pertamaku ya. Dan apa ya, masih sangat-sangat merinding, masih belum kuat sebenarnya buat bawain cerita horor. Tetapi aku mau biasain, karena kan pemirsa, sejarah sendiri kan bukan hanya berbicara tentang sejarah, perjalanan sejarah, kisah sejarah, tokoh, tetapi juga kalau bilang sejarah itu bahas banyak, konspirasi ada, horor pun ada, dan banyak lagi yang lain yang bisa diangkat dalam cerita sejarah sendiri pemirsa. Makanya mungkin aku baru pertama kali ceritain tentang cerita horor dan lumayan takut, lumayan merinding ya pemirsa. Dan suasana rumah pun lagi nggak ada orang, semua lagi pada keluar. Jadi gimana ya, tapi harus dibiasain karena horor sendiri itu masuk dalam cerita sejarah. Karena kan tempat-tempat bersejarah kita juga bakalan bahas, mau itu tempat-tempat terbengkalai maupun tempat-tempat yang masih dilestarikan. Nah, itu semua bakalan aku bahas nih pemirsa, yang bertema sejarah Indonesia. Nah,
buat teman-teman, aku masih ingatin kembali, kalau yang mau request tentang kisah sejarah yang mau dibawain, cus langsung DM ke Instagram aku yang udah aku tulis di description box ya pemirsa. Dan juga di Museum Fathahillah itu pemirsa adalah tempat yang menjadi saksi pembantaian ribuan orang Tiongkok dan juga salah seorang pemberontak yang bernama Peter Evelbert dan kawan-kawannya di tempat itu pemirsa. Dan pembantaian itu dilakukan dengan cara hukuman gantung dan juga hukuman mati pemirsa. Tapi sama saja hukuman gantung, ujung-ujungnya juga bakalan tewas pemirsa ya. Itu dia makanya kenapa di tempat itu bukan hanya sekedar penampakan, tetapi bau darah yang masih sangat tercium di tempat itu pemirsa. Setiap orang yang memasukinya akan bisa merasakan semua itu di Museum Fathahillah tersebut pemirsa.